Nah, belum lagi pada anak-anak NTB yang tidak pernah punya mimpi, tiba-tiba sekarang sekolah di luar negeri. Luar negeri ya. Ketika kita melepas di bandara itu, wow. Ada Dan yang saya sampai- lihat, kan saya selalu ikuti Ya. di Facebook laporannya tuh buat mereka tuh bagaimana anak NTB misalnya, anak nelayan, anak petani, kita bisa kirimkan ke Harvard University, ke MIT itu unthinkable, nggak pernah, dan ternyata mereka bisa bertarung, berlomba di sana dan menang lagi, mengalahkan UI, mengalahkan ITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa NTB 1. Podcast kita kali ini dengan orang nomor 1 di NTB, Pak Gubernur NTB, Dr. Haji Zulkifli Mansah, yang semua orang tahu beliau akan purna tugas 2 hari lagi. Sekali kita ucapkan selamat kepada beliau dan berterima kasih selama ini memimpin NTB dengan suasana cair mungkin Pak. Jadi banyak orang. Makasih. Kalau kita sapa dulu ya. Sehat Pak Gub? Alhamdulillah sehat. Kalau kita flashback ke belakang Pak, kalau kita ingat 5 tahun yang lalu, begitu terpilih, kalau nggak salah tidak sampai 1 pekan setelah itu Pak Gub bersafari kepada rival-rival politik ya dulu. Pak Gub datang ke Pak Suhaili, datang ke Ali Bede, ke tim-tim yang sebenarnya itu menjadi rival, dan ini sebenarnya jarang dilakukan oleh orang-orang kepala daerah yang terpilih. Dan kita menangkap waktu itu Pak Gub menyebut politik itu cair. Nah, mungkin memaknai cair itu dalam konteks Pak Gub safari pada saat itu seperti apa Pak Gub? Kita ingin mendengar ceritanya. Ya mungkin cara pandang seseorang terhadap banyak hal itu kan dipengaruhi oleh banyak hal. Ya. Salah satunya itu pendidikan, kemudian pengalaman teman dia bergaul sehari-hari, juga keadaan ekonomi yang bersangkutan. Nah, sebelum saya jadi gubernur, saya jadi anggota DPR dulu 3 periode di Senayan di Jakarta. Jadi pimpinan fraksi, jadi pimpinan komisi. Ya. Nah, pimpinan fraksi itu punya acara rutin dengan kepala negara, dengan presiden, dengan wakil presiden, dengan menteri, dengan pimpinan BUMN itu secara berkala kita bertemu. Bahkan kadang-kadang hampir tiap hari kalau ada hal-hal yang krusial untuk dibahas. Saya jadi pimpinan komisi yang mitranya macam-macam. Apalagi sebelum itu juga, sebelum di DPR kita udah biasa jadi ketua senat mahasiswa di UI, sudah lama lah. Ketua senat UI itu sesuatu juga. Walaupun posisi kami mahasiswa, tapi karena berada di ibu kota negara, ikut berjibaku dengan persoalan kebangsaan. Karena kalau mahasiswa UI yang bicara selalu diundang itu dalam fora internasional, bahkan ya kata dan kesimpulan batin masyarakat itu sangat ditangkap oleh teman-teman di UI mahasiswa waktu itu untuk kami suarakan. Nah, di situ kami belajar bahwa politik itu beda partai, beda dukungan, menghilangkan kejernihan dan akal sehat kita untuk bersahabat. Dan sebagai pimpinan fraksi, pimpinan partai, partai boleh beda, fraksi boleh berbeda, tapi kita semua satu, bersahabat untuk kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya kira ketika saya jadi gubernur di Nusa Tenggara Barat, saya tidak merasa yang berkontestasi saat itu jadi calon gubernur itu lawan yang harus punya jarak juga. Apalagi sebagian besar dari mereka saya kenal secara personal. Ditambah lagi di antara kontestan ini kami yang paling muda. Ya. Jadi dari awal kita menunjukkan, mendemonstrasikan pada masyarakat bahwa kontestasi ini ada yang menang dan ada yang kalah. Dan tidak mungkin semuanya menang. Tapi tidak harus yang menang mendemonstrasikan dirinya dengan penuh kedikdayaan gitu. Tapi dia harus dengan rendah hati merangkul yang terluka batinnya akibat kekalahan. Nggak ada orang yang bisa menerima kekalahan itu dengan lapang dada ya. Pasti adalah namanya manusia, ada kekecewaan, ini itu, apalagi punya harapan. Nah, tugas yang menang adalah datang menyapa mereka untuk membangun NTB ini bersama-sama. Rangkul, kita ini tidak berbeda. Kebetulan saja saya ditakdirkan jadi pemimpin, mereka tetap senior-senior yang punya jasa besar dalam mengkonsolidasikan, mematangkan demokrasi di NTB ini.
Apalagi ketiga itu mereka kan masih jadi bupati. Betul. Nah, Pak Ahyar almarhum luar biasa wali kota Mataram, Pak Suhail, Bang Uhel, abang saya itu di Bupati. Lombok Tengah, Ya. Pak Ali Biri masih jadi bupati Lombok Masih Timur. Nah, saya termasuk dalam perpolitikan NTB karena dapil saya bukan NTB, baru juga. Ya. Jadi saya tidak pernah punya beban sejarah sama tokoh-tokoh di sini. Banyak kelompok-kelompok saya tidak begitu mengerti. Jadi nggak ada jarak psikologis saya kepada siapa saja. Jadi enteng-enteng saja datang sebagai gubernur terpilih walaupun dan jadi gubernur setelah itu sebagai yang paling junior. Boleh kita pernah jadi anggota DPR di pusat, tapi tetap saja di daerah kita ada kultur-kultur yang harus dipelihara. Dan saya tidak merasa saya sebagai gubernur datang ke bupati atau seorang pemenang yang datang kepada kontestan yang kalah, tapi saya datang sebagai yang lebih muda, ya, yang perlu belajar banyak dari senior-seniornya, bukan sekedar mencari simpati atau popularitas, tapi betul-betul sincere, datang dari hati bahwa kita sebagai pemimpin itu harus menunjukkan, karena kalau pemimpinnya cair, yang di bawah ini akan lebih mudah untuk bersama-sama. Jangan sampai ada kayak daerah yang memelihara terus permusuhan sampai 5-10 tahun. Akhirnya modal sosial kita terkuras habis, ASN kita yang terbaik karena beda pilihan politik akhirnya tidak termanfaatkan. Jadi selain saya mengunjungi para kontestan yang lain, karena saya yang lebih muda, nggak ada beban apa-apa, juga kita dapat informasi sebagian besar ASN di NTB itu tidak mendukung kami. Begitu. Karena tidak ada yang menyangka kita akan punya kesempatan untuk menang, walaupun dari awal kami melangkah sama Bu Wakil Gubernur, Bu Rohmi, kami yakin menang. Oleh karena itu ketika kami dilantik, besoknya pidato kami yang pertama di ASN itu tidak akan ada yang dinonjolkan. Yang mendukung sama tidak mendukung, tetap dapat posisi. Semua dapat posisi, kita rangkul bersama dan dalam durasi waktu tertentu tidak akan ada ini. Minimal secara psikologis mereka tahu bahwa kita nggak dukung beliau, tapi ada kenyamanan. Dan itu betul-betul datang dari hati kami, bukan karena pencitraan. Tapi kita ingin betul-betul birokrasi itu dibikin aman. Dan terasa supportnya Pak ya, baik dari rival maupun yang mendukung selama 5 tahun. Makanya kan Pak Gub selalu bilang, tidak ada persoalan yang terlalu krusial lainnya selama 5 tahun terakhir. Nggak ada, dan alhamdulillah juga karena kita betul-betul datang dari hati gitu ya, dan emang orang kan kalau dibuat-buat itu terasa. Nah, karena kami yang lebih muda, kami yang datang lebih dahulu tuh nggak ada beban sama sekali, dan saya tidak merasa saya kok gubernur yang datangin bupati wali kota. Ada memang suara-suara di luar, nggak pantas lah masa gubernur yang datang, tapi ini bukan masalah pembisik sengkuni atau apa, tapi betul-betul demi kemaslahatan Nusa Tenggara Barat yang lebih baik, yang lebih kondusif buat kita semua. Pak Gub, saya perhatikan postingan beberapa hari terakhir, bahkan tadi pagi saya lihat ada postingan di Lombok Barat ya, ada tumpukan sampah yang rencananya mungkin besok pagi akan dibersihkan. Tadi saya ke sana, kita bersihkan besok pagi. Besok pagi. Masih tetap aktif meskipun ini di akhir masa jabatan. Tidak ada yang berubah sepertinya Pak. Karena masyarakat tuh masih senang mengkontak langsung gitu, minta saya datang, karena kalau saya datang itu banyak hal yang bisa terselesaikan. Itu saya lihat kenapa pentingnya juga jadi pejabat itu. Kalau ada hal tidak selesai di rumah sakit, kadang-kadang jam 1, jam 2 malam tuh ada pasien yang kontak. Dikontak Pak. Pak Gub, tolong kami nggak ada uang pulang ke Dompu. Karena ambulan dari kota Mataram ini tidak bisa keluar dari rumah sakit, daerahnya. Tolong kami Pak, nggak ada lagi uang kami, karena selama kami merawat anak kami di sini, kami juga keluar biaya yang tidak sedikit. Ya kebetulan saya masih terjaga, dan saya datang ke rumah sakit Mataram, mungkin mereka coba-coba aja ngontak saya. Saya datang, ya karena saya gubernur, lebih gampang berkoordinasi sama rumah sakit provinsi, minta izin pada dirut rumah sakit Mataram untuk mengizinkan ambulannya dipakai, dan ternyata yang sakit-sakit di samping kamar-kamarnya jadi bangun juga bergairah karena gubernur datang. Nah akhirnya banyak hal yang selesai karena kehadiran kita secara langsung di tempat kejadian. Nah kayak tadi misalnya, kan kita juga perlu menjaga marwah misalnya Bupati Lombok Barat.
ketika di Kediri dilaporkan ada tempat sampah, dan menurut saya tadi itu sangat mengganggu di tempat di mana santri itu ya, kota santri, banyak Pak. sekali. Dulu tempat mandinya santri dulu Pak katanya. Iya. Sekarang, sekarang itu gimana nggak bau, gimana nggak tersumbat di situ. Plastik, kasur beberapa saya lihat itu. Gimana nggak? Nah kan nggak usah saling tunggu. Nah tapi karena ketika saya datang nggak sok-sokan kita ingin dapat scoring from the cheap point gitu kan. Ya kita minta Dinas PU datang, BWS datang, kemudian dari Lombok Barat datang. Gimana caranya? Pak Kepala Desanya datang, tokoh pemudanya. Ya udahlah nggak usah ini wewenang provinsi, wewenang kabupaten, masyarakat nggak mau dengar yang kayak gitu, yang penting bersih. Nah saya langsung mengatakan besok aja jam 10 udah nanti provinsi, kabupaten semua bersinergi, yang bisa kami sumbangkan dari provinsi ya lakukan, yang bisa dikontribusikan oleh kabupaten silakan, yang bisa disumbangkan oleh kepala desa, oleh Karang Taruna, ayo rame-rame. Nah ini yang menurut saya tuh orkestranya itu harus di-arrange oleh konduktor yang mau turun, konduktor yang mau membangun jembatan pengertian, jembatan komunikasi dengan banyak stakeholders yang lain, bukan ingin menonjolkan dirinya secara personal. Nah, karena orang lain tidak mau juga ada orang yang ingin menonjol secara personal, Anda ngambil panggung orang lain. Tapi yang penting kita tidak ingin ada penyakit di situ, sehingga karena banyak yang sakit. Nah, mudah-mudahan besok jam 10 bisa terurai itu masalahnya. Ini juga Pak Gub, dengan kekuasaan yang tanpa sekat, saya bilang mungkin tanpa sekat karena itu bisa direct langsung kepada masyarakat sampai tingkat RT, bahkan ke rumah ke rumah. Kalau kami di jurnalis kan biasanya kalau udah menulis dan itu berhasil, ada kebahagiaan tersendiri. Apalagi Pak Gub yang langsung bisa menolong dengan tangan sendiri. Ada nggak pengalaman yang sampai mungkin Pak Gub meneteskan air mata mungkin, atau sampai terharu mungkin, sampai akhirnya bisa membantu orang secara langsung? Ya banyak. Satu aja Pak mungkin yang bisa itu yang membuat kita apa namanya merasa apa ya, amanah kekuasaan itu penting di tangan orang yang baik ya. Makanya orang-orang baik itu jangan dinyinyirin gitu untuk jadi caleg, jadi kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden gitu. Karena kalau orang baik menjauhi kekuasaan, orang baik menjauhi politik, maka politik akan berada di tangan penjahat. Simpel aja. Kotor. Nah, jadi berlomba-lomba fastabiqul khairat itu untuk dalam kebaikan. Nah, jadi kita butuh banyak pemimpin-pemimpin yang punya orientasi melayani. Kalau dikatakan mana yang apa namanya, banyak sekali. Jadi gubernur itu kan punya akses kemana-mana. Coba bayangkan misalnya betapa bahagia misalnya satu kampung di Pulau Pesisir gitu, hanya karena anaknya bisa masuk angkatan laut. Dan dengan rekomendasi gubernur dia bisa masuk. Angkatan lautnya senang, susah sekali jaga daerah pesisir-pesisir itu. Karena orang Jawa disuruh tugas di situ, seminggu pingin pindah. Nah orang Pulau Muyo, orang Pulau Medang, segala macam kita rekomendasikan jadi angkatan laut itu sesuatu banget. Nah itu, jangankan itu, nyawa mereka pun mau dikorbankan untuk kita. Ada orang misalnya anak tentara biasa gitu, kita rekomendasikan masuk akademi militer. Karena buat orang tentara, akademi militer itu adalah pimpinan tertinggi tentara di masa depan. Elit. Dan dengan rekomendasi gubernur bisa. Belum lagi rumah sakit, ini itu banyak sekali yang bikin kita terharu tuh. Apalagi petani-petani, nelayan-nelayan, orang-orang yang lemah, dan termasuk daerah-daerah terpencil yang tadinya tidak bisa punya jalan yang bagus, sekarang bisa misalnya di Tepal. Tepal ya. Nah, itu susah sekali sekarang dengan kita, ya alhamdulillah bisa punya jalan yang relatif bagus. Begitu juga dengan komunitas internasional yang ada di tempat kita. Yang tadinya susah ngurus apa-apa, mental modelnya kita balik. Kami hadir di sini untuk membantu Anda, bukan bikin susah. Nah ini yang virus seperti ini diinstal di teman-teman investasi apa, sehingga betul-betul jadi kepala sekolah, jadi banyak lah. Nah saya datang ke daerah-daerah kecil, misalnya di Lombok Utara juga nuansanya juga beda.
Nah, termasuk mendatang kepada teman-teman warga minoritas. Ya. Ada rumah sakit milik teman-teman Kristiani Kristen. kita, ketika didatangin gubernur, itu nggak nyangka bahwa gubernur dari PKS datang ke rumah sakit Kristen. Datang ke Banjar-Banjar, ke pura-pura, ke wihara teman-teman Buddha itu. Tidak pernah terbayangkan bahwa gubernur PKS yang katanya partai Islam keras gitu ya, terus mampu menyambangi semua dengan cinta tanpa syarat sebenarnya. Benar-benar datang dari hati kami karena kita hamba Tuhan yang sama gitu, nggak ada beda sama yang lain. Ya, ternyata itu bisa dirasakan, dan buat saya itu satu hal yang luar biasa, bisa mendistribusikan harapan pada banyak orang. Nah, belum lagi pada anak-anak NTB yang tidak pernah punya mimpi, tiba-tiba sekarang sekolah di luar negeri. Ya. Ketika kita melepas di bandara itu, wow. Dan saya lihat, kan saya selalu ikuti di Facebook laporannya tuh buat mereka tuh bagaimana anak NTB misalnya, anak nelayan, anak petani, kita bisa kirimkan ke Harvard University, ke MIT itu unthinkable, nggak pernah, dan ternyata mereka bisa bertarung, berlomba di sana dan menang lagi, mengalahkan UI, mengalahkan ITB. Itu artinya mereka punya kesempatan yang sama ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita awaken the giant within gitu, kita bangunkan apa yang selama ini nggak percaya diri gitu, seakan-akan oh ternyata bisa, dan kita sudah buktikan anak NTB tidak kalah dibandingkan talenta seluruh Indonesia yang lain. Kita bisa jadi pemimpin, dan saya bangga sekarang di Eropa, di Malaysia, di Cina, anak-anak NTB menjadi ketua mahasiswa, bukan lagi mahasiswa Bima, mahasiswa Sumbawa, mahasiswa Sasak, mahasiswa Lombok, tapi menjadi pemimpin mahasiswa Indonesia. Nah, inilah pemimpin Indonesia masa depan. Dan hampir semua kegiatan itu terunggah di media sosial, Pak Gub. Itu nulis sendiri atau yang ada yang moderasi? Kalau di saya ini kebetulan jadi pertanyaan banyak orang nih ya. Jangan-jangan ada timnya sendiri gitu nih Pak Gub. Gitu. Enggak, ini karena teman-teman yang tadinya juga saya sudah lama tidak bermain media sosial. Tapi ketika jadi gubernur itu perlu dilaporkan. Dan saya kira saya juga cukup punya waktu, misalnya dari Bima ke Dompu, itu kan ada 1 jam misalnya. Ya masa 1 jam nggak bisa bikin laporan atau bikin status pendek. Dari Dompu ke Sumbawa itu 3 jam. Nah, kalau kita buat 3 paragraf status terus tidur udah kan. Jadi nggak ada hambatan menurut. Jadi itu mengisi waktu yang bikin orang tuh wah sudah sampai. Nah, itu juga kebahagiaan tuh. Ketika desanya diupload oleh media sosial kita, dilihat oleh orang desanya tuh bangga desa itu. Nah, itu kita jadi promosi gratis juga. Misalnya ada tempat kita makan, nah, mungkin buat orang lain ngapain sih upload yang itu, tapi Anda tidak bisa merasakan kebahagiaan yang punya warung. Kalau tidak salah itu terjadi di rumah sakit Mandalika waktu itu Pak, hanya rame warungnya Pak. Iya, bukan hanya di situ, di Bima, sama di mana-mana. Dan kita kalau berikutnya kan kita dikasih nggak bayar lagi kan. Promosi gratis. Seneng karena mereka itu merasa, wow ini karena yang baca media sosial kita audiensnya luas, bahkan seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan. Jadi banyaklah orang-orang yang pengalaman-pengalaman yang menurut kami sangat menarik ya. Sambil melihat bagaimana beragamnya Nusa Tenggara Barat sebagai replika miniatur Indonesia. Dan menjangkau desa-desa dusun-dusun ini kan juga tidak mudah. Bahkan dulu saya ingat sekali Pak Gub sampai 30 titik dalam 1 hari waktu awal-awal. Nah, kalau nggak salah ada 3.000 desa yang ada di NTB. Apakah sudah terjangkau semua? Atau kalaupun tidak terjangkau akan mau dihabiskan di 1 tahun terakhir? Saya kebetulan senang juga naik motor, senang juga naik jeep, senang juga naik boat, naik apa. Jadi moda transportasi itu oke aja, nggak bisa pakai mobil kita pakai motor, nggak bisa pakai motor ya pakai sepeda, nggak bisa pakai sepeda jalan kaki, nggak bisa jalan kaki pakai perahu, pakai yang jangankan yang sederhana, saya juga pakai private jet, saya juga pakai pesawat khusus. Jadi semua moda transportasi itu, nah jadi orang tidak kita itu pakai seaplane juga, pakai fastboat juga, pakai speedboat juga, semuanya kita maksimalkan.
Jadi karena yang penting masyarakat itu pokoknya nyampe ke daerah kami Ya. dan mereka senang gubernurnya datang bersama mereka. Jadi ya, dan saya juga yang paling tersiksa itu sebenarnya kita misalnya naik pesawat mau ke Jakarta. Ya. Nah kita itu udah alhamdulillah capek banget. Pas di pesawat saya langsung biasanya pakai topi langsung turunin tidur. Nah kalau celakanya makanya saya jarang naik Garuda. Oke, karena Maskapai favorit saya adalah Superjet. Karena kalau naik Garuda itu pasti yang di samping saya itu kenal saya. Nah repot kalau sampai Jakarta diajak ngobrol, kita nggak bisa istirahat. iya. Nah kalau naik Superjet orang nggak tahu, ya kita tidurnya terus balik-balik sampai Jakarta, seger lagi. Jadi saya tidur yang nyenyak itu memulihkan kelelahan, apalagi kalau kita bertemu masyarakat tuh hilang capeknya. Perjalanan jauh puluhan jam itu hilang ketika melihat ada mata-mata yang berbinar, wajah-wajah yang cerah, senyum yang merekah hanya dengan kedatangan kita, walaupun hanya 5 menit. Ya luar biasa. Ya kemarin malam kan Pak Gub ada bahasanya tunas pamit ya di Pendopo, di kantor gubernur, dengan semua OPD, masyarakat juga, bahkan unsur pers juga hadir waktu itu. Dan terekam bahwa chemistry dengan Bu Wagub ini kan begitu kuat terlihat pada saat tergambar sekali dari 5 tahun terakhir, bahkan di endingnya itu di pidato kemarin malam. Seperti apa namanya, sampai ada pertanyaan lanjut apa tidak gitu. Ada statement di situ belum ada alasan untuk untuk berpisah gitu. Ini mungkin pertanyaan, semoga ini menjawab pertanyaan banyak orang selama 1 tahun terakhir atau di akhir-akhir ini. Bagaimana perjalanan untuk Pilkada 2024 mendatang dengan Ibu Rohmi? Iya. Jadi kalau mengingat, kita kan bikin survei ya. Okay. Memang sebagian masyarakat NTB itu menginginkan Zul Rohmi itu jangan pecah kongsi. Yeah. Jadi masyarakat NTB ingin Zul Rohmi itu tetap bersama. Nah kalau hasil surveinya itu sangat tinggi, kalau Zul Rohminya itu tetap bersama. Dan kami alhamdulillah mensyukuri selama 5 tahun tetap kompak dari hari pertama sampai sekarang. Nah tentu namanya berpasangan ada tensi, ada ini itu biasalah. Cuman masalahnya sekarang saya sama Bu Rohmi itu disatukan bukan hanya karena kepentingan politik. Jadi saya mengenal Bu Rohmi ini bukan hanya karena pilkada. Jauh sebelum pilkada itu saya sudah mengenal sosok Dr. Siti Rohmi Jalila ini. Jadi mengenal beliau, akhirnya memutuskan berpasangan dengan beliau itu bukan sekedar dicocokkan partai, bukan karena pokoknya siapa aja yang penting maju, tapi karena ada kesamaan gagasan, samaan ide, concern yang sama. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kami masih sangat kompak gitu. Tapi kan kami juga akan melihat setahun ini perjalanan yang tidak sebentar ya. Anything can happen. Kita nggak mau GR gitu nanti. Kan ada pemilu legislatif. Nah di situ nanti akan terpotret siapa-siapa saja yang akan maju, siapa saja yang akan dinominasikan oleh partai politik. Nanti kita survei lagi. Kalau memang masyarakat masih menginginkan kami, mungkin kami istikharah untuk maju kembali gitu. Tapi sampai saat ini kami tidak cukup punya alasan untuk berpisah. Tidak punya alasan untuk berpisah. Kami masih merasa nyaman. Tentu kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah kemarin itu karena masih banyak ketidaksempurnaan lah. Namanya lapangan baru kami geluti. Ada asymmetric information, ada informasi yang tidak komprehensif, tidak lengkap, sehingga decision making prosesnya kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan. Tapi more or less, alhamdulillah cukup baik. Siap. Oke. Terakhir Pak Gub, 1 tahun sampai, dan kita akan melewati yang tadi berapa pemilu, tapi khusus Pak Gub setelah purna ini 1 tahun ini apa yang akan dilakukan? Karena kalau bicara konteks politik Pak ya, banyak kemungkinan. Ada beberapa calon yang sudah mulai dimunculkan seperti Pak Dr. Iqbal misalnya, Pak Bupati Lombok Tengah, Bupati Bima misalnya. Itu mulai bermunculan tokoh-tokoh itu. Nah tentu saja
mungkin ketika ada keinginan kuat untuk maju lagi untuk 5 tahun mendatang, ada treatment selama 1 tahun ini mungkin. Ya, setahun dalam politik itu panjang. Panjang betul. Jadi segala kemungkinan bisa saja terjadi ya. Saya ini kan masih ketua DPP PKS di pusat dan diminta bantuan untuk lebih banyak memberikan kontribusi pada PKS di tingkat pusat ya, untuk persiapan pileg dan pilpres. Tapi teman-teman di DPW di sini minta juga untuk terus memperjuangkan NTB dengan menjadi peserta pilkada berikutnya. Nanti kita lihatlah, karena ada pileg sampai Februari, saya kira juga pilpres ini akan 2 putaran, sehingga pilkada itu jadi nggak terlampau lama. Segala kemungkinan bisa saja terjadi, gitu. Kita lihat nanti bagaimana hasil pileg dan pilpres. Baik, terima kasih Pak Gub. Sama-sama. Waktunya sudah berbincang-bincang di NTB 1. Tak terasa 5 tahun Pak Dr. Zulkifli Masa dan Ibu Rohmi memimpin NTB. Semoga beliau tetap diberi kesehatan. Demikian podcast kita malam ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.